Jadi di sini saya akan menjelaskan teori tentang pemutusan karir dari teori Tightman and Miller. Jadi siapa sih tokoh dari teori ini? Jadi tokoh dari teori ini yaitu Valentine Tightman yang lahir pada 12 Agustus 1416 dan istrinya yaitu Anna Miller. Di sini mereka berasumsi bahwasanya setiap individu dan masyarakat itu memiliki suatu arah dan tujuan yang sama di dalam masyarakat, yaitu di dalam bidang karir. Jadi Valentine Tightman mengkonseptualkan suatu pola problem solving dalam sebagai mekanisme pembuat mengambil keputusan karir yang tepat. Jadi sedangkan Miller mengungkapkan suatu penekanan terhadap prinsip-prinsip belajar sebagai dasar pengambil keputusan yang baik. Jadi di sini teori ini menerangkan bahwasanya keputusan dalam pemilihan pekerjaan, karir, dan jabatan itu merupakan hasil keputusan yang telah diambil oleh individu pada tahap kehidupannya di masa lampau. Jadi sebagai contoh di sini yaitu seperti siswa SMP yang duduk di bangku terakhir kelas 3 ingin melanjutkan pendidikannya ke SMA ataupun ke SMK. Jadi dengan sudah dipilihnya dengan pendidikan ini, ketika dia sudah melanjutkan ke pendidikan selanjutnya seperti SMK pada SMK, SMA atau SMK, di sini dia dihadapkan pada pemilihan karir lagi. Di sini dia akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, ke perguruan tinggi, atau ingin melanjutkan kehidupannya di dunia kerja, yaitu bekerja secara langsung di lapangan. Jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori keputusan karir dari Tightman and Miller. Jadi materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan karakteristik teori Tightman-Miller. Pembuatan keputusan menurut David V. Tightman dibagi menjadi dua periode. Kedua periode ini merupakan inti dari suatu perkembangan karir. Perkembangan pekerjaan itu diorientasikan dari keputusan mengenai sekolah, kerja, dan kehidupannya. Yang pertama, ada periode antisipasi. Tightman membagi antisipasi dalam membuat keputusan karir menjadi 4 proses, yaitu yang pertama, eksplorasi. Eksplorasi yang dimaksud adalah penjelajahan terhadap kemungkinan alternatif keputusan yang akan diambil. Yang kedua, kristalisasi. Pada tahap ini, pemikiran dan perasaan mulai terpadu dan teratur. Keyakinan atas pilihan yang akan diambil menguat. Definisi tentang alternatif pilihan semakin jelas. Yang ketiga, pemilihan. Masalah-masalah individu berorientasi kepada tujuan yang relevan, yaitu individu mulai mengorganisir dalam melengkapi dan menyesuaikan terhadap berbagai pilihan karir masa depan. Yang keempat, klarifikasi. Ketika seorang individu membuat keputusan lalu melakukannya, mungkin dalam perjalanannya ada yang lancar, mungkin ada yang mempertanyakan seharusnya individu tersebut melakukan eksplorasi kembali, kristalisasi, lalu melakukan pemilihan alternatif kembali, dan seterusnya. Yang kedua, periode implementasi dan penyesuaian. Periode implementasi dan penyesuaian ini oleh David V. Tightman digolongkan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap induksi. Tahap ini terjadi dimulai dari pengalaman dan kesimpulan yang diteliti. Individu mengorganisir karir dari tujuan individu ke dalam interaksi yang berhubungan dengan masyarakat, misalnya melanjutkan sekolah dan pekerjaan. Yang kedua, tahap transisi. Dalam tahap ini, orientasi yang diutamakan adalah disesuaikan kepada penetapan tujuan karir yang diambilnya. Yang ketiga, tahap mempertahankan. Pada tahap mempertahankan, individu memelihara keputusan karir yang telah diambilnya. Prospek terhadap segala usahanya telah menuju kepada status di masa mendatang dan seterusnya akan berkembang menjadi pembinaan karir. Krisna dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang kekuatan dan kekurangan dari teori pengambilan keputusan karir Miller. Kelebihan dari teori Miller ini yaitu meningkatnya kesadaran diri sebagai faktor yang penting dalam pengambilan keputusan.
Yang kedua, perhatian diarahkan pada upaya mempengaruhi pertumbuhan dan perubahan melalui penyesuaian terhadap kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam sistem sosial sebuah karir. Yang ketiga, adaptasi dengan lingkungan kerja. Dan yang keempat, teori ini sangat penting dalam pengambilan keputusan. Kelemahan dari teori ini yaitu dukungan data empiriknya masih sangat terbatas, ketiadaan instrumen yang cukup untuk teori ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori Tightman dalam bimbingan dan konseling. Teori Tightman dapat diaplikasikan dalam bimbingan dan konseling melalui proses pengambilan keputusan karir oleh konseli berdasarkan 1. Merumuskan pilihan karir konseli sesuai dengan tujuan. Yang kedua, merefleksikan kemampuan, minat, dan implikasi sosial untuk masa depannya. Yang ketiga, membantu konseli dalam memilih satu pilihan karir yang pasti. Yang keempat, memberikan strategi kepada konseli untuk memfasilitasi perkembangan karirnya. Dan yang kelima adalah melakukan studi mengenai perkembangan karir konseli. Sekian, terima kasih.